UEFA kejar 9 klub ASL dengan sebuah hukuman. Setelah mendapatkan protes sana sini, 9 klub diantaranya akhirnya memutuskan untuk mundur dari keikutsertaan mereka di Europa Super League. Sementara itu, 3 klub lainnya tetap pada keputusan mereka. Meski membatalkan keikutsertaan mereka, tetapi 9 klub tersebut tetap mendapatkan sanksi dari UEFA. Hukuman tersebut berupa potongan 5% pendapatan yang mereka terima dari UEFA selama 1 musim. Selain itu, ke-9 klub tersebut diharuskan membayar uang senilai 15 juta euro yang tak akan masuk ke kantong UEFA, tetapi akan digunakan untuk kepentingan sepak bola anak-anak, remaja, dan juga grassroots di Eropa. Selain itu, klub-klub tersebut diancam dengan sanksi denda mencapai 100 juta euro jika mereka mencoba tampil di turnamen ilegal seperti Europa Super League. Juventus diklaim sudah tidak lagi dukung Andrea Pirlo. Penunjukan Andrea Pirlo sebagai pelatih anyar Juventus di awal musim menjadi tanda tanya besar bagi fans Juventus. Padahal Pirlo tidak punya pengalaman melatih sama sekali. Tugasnya di Juventus pun sendiri juga tak main-main. Ia harus bisa mempertahankan kesuksesan Bianconeri dalam 9 musim terakhir. Juventus akhirnya gagal juara di pentas Serie A Italia. Mereka juga tersingkir secara menyedihkan dari Liga Champions. Dengan performa tersebut, masa depan Andrea Pirlo kini disebut berada di ujung tanduk. Ia disebut bisa didepak dalam waktu yang dekat ini. Marco Borriello pun mengisyaratkan bahwa Pirlo bakal dipecat dari jabatannya, sebab ia mengklaim bahwa pelatih berusia 41 tahun tersebut kini tak lagi mendapatkan dukungan dari manajemen Juventus. Tidak mau pulang, Andreas Pereira minta dipermanenkan oleh Lazio. Andreas Pereira meminta Lazio untuk segera mempermanenkan statusnya dalam waktu yang dekat ini. Ia mengaku tak memiliki niat kembali ke Manchester United pada musim mendatang. Pereira memperkuat Lazio dengan status pinjaman hingga akhir musim 2020-2021 ini. Giaguili bisa mempermanenkan jasa Pereira dengan bandrol senilai 20 juta euro saja. Lazio sendiri dilaporkan tak tertarik mempermanenkan jasa Pereira. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun itu gagal tampil menawan karena cuma mampu mencetakkan 1 gol dari total 30 penampilannya di semua kompetisi. Tak cuma itu, Pereira juga gagal menggusur posisi dari Luis Alberto dari tim utama Lazio dan sering dimainkan sebagai pemain pengganti. Andai jadi tak dipermanenkan oleh Lazio, Pereira siap menemui Ole Gunnar Solskjaer untuk membahas masa depannya. Ia mengaku ingin mendapatkan menit bermain reguler pada musim datang agar bisa menembus skuad timnas Brasil di Piala Dunia 2022 nanti. Klub asal Jerman tertarik untuk mengangkut pelatih Real Madrid. Pelatih tim cadangan Real Madrid yakni Raul Gonzalez dikabarkan menjadi target utama Eintracht Frankfurt untuk menjadi suksesor bagi Adi Hutter. The Adler disebut sangat terkesan dengan performa Raul bersama tim muda Los Blancos. Seperti yang diketahui, Adi Hutter akan meninggalkan Eintracht Frankfurt pada akhir musim ini. Pelatih berpaspor Austria itu memutuskan pindah ke Borussia Mönchengladbach dan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Marco Rose. Raul Gonzalez dinilai sebagai sosok yang sempurna untuk menggantikan posisi dari Hutter pada musim mendatang. Klub melaporkan bahwa manajemen The Adler sudah menghubungi perwakilan dari Raul Gonzalez. Perlu diketahui, Raul ditunjuk sebagai pelatih muda Real Madrid pada pertengahan 2019 yang lalu. Pada musim tersebut, Raul Gonzalez berhasil membawa tim cadangan Los Blancos finish di urutan yang ketiga. Dan sedangkan di musim kali ini, Real Madrid Castilla sedang berjuang meraih tiket promosi ke Divisi 2 Liga Spanyol musim mendatang. Tolak tawaran dari AC Milan, Florian Thauvin resmi bergabung dengan klub asal Meksiko. Klub asal Meksiko yakni Tigres UANL resmi mengumumkan kedatangan penggawa timnas Prancis yakni Florian Thauvin pada waktu Jumat malam kemarin. Thauvin didatangkan Tigres setelah tak memperpanjang kontraknya bersama Olympique Marseille. Dalam 5 musim terakhir, Florian Thauvin memang menjadi salah satu pemain terbaik di Liga Perancis. Ia berhasil menyumbangkan 67 gol dari total 177 penampilannya di semua kompetisi. Catatan gemilang tersebut membuat Thauvin menjadi salah satu anggota skuad timnas Perancis yang berhasil menjuari Piala Dunia 2018 yang lalu. Selain itu, Florian Thauvin juga sempat masuk ke dalam radar transfer AC Milan. Akan tetapi, Thauvin memilih hijrah ke Meksiko dan memperkuat Tigres. Pemain berusia 28 tahun itu diikat kontrak dengan durasi panjang berdurasi 5 tahun ke depan.
Istanbul rawan COVID-19, Aston Villa tawarkan diri jadi venue final Liga Champions. Sesuai rencana awal, partai final sesama Inggris ini bakal dihelat di Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Masalahnya angka kasus COVID-19 di Istanbul dan Turki hingga sampai saat ini relatif masih tinggi. Itu artinya risiko menggelar laga ini di Istanbul sangatlah besar, mengingat kedua tim sama-sama berasal dari Inggris. Dilansir dari The Sun, petinggi Aston Villa menilai bahwa 10.000 fans pergi ke Istanbul dalam situasi seperti ini merupakan situasi yang tak masuk akal. Mereka pun menawarkan Villa Park untuk menjadi venue penggantinya. Aston Villa meyakini bahwa kandang mereka merupakan venue alternatif yang jauh lebih baik bagi pendukung Manchester City maupun pendukung Chelsea. Sebagai catatan, Villa Park terletak di Birmingham yang berada di tengah-tengah antara dua kota finalis tersebut, yakni berada di tengah-tengah antara Manchester dan juga kota London. Real Madrid bakal tendang Eden Hazard pada musim panas nanti. Marca melansir bahwa Eden Hazard berpotensi pergi dari Real Madrid pada musim panas nanti. Itu karena manajemen Real Madrid bakal segera menjual sang playmaker tersebut. Laporan itu mengklaim bahwa manajemen Real Madrid sudah kehabisan kesabaran dengan Eden Hazard. Pasalnya 2 musim terakhir bersama pasukan Los Blancos, sang pemain sangatlah jarang bermain karena ia terus-menerus mengalami cedera. Selain itu, ia juga tak kunjung konsisten di lini serang Real Madrid, sehingga mereka ingin segera melegonya. Los Blancos diberitakan butuh tambahan dana belanja karena ada beberapa target transfer besar yang ingin mereka datangkan pada musim panas nanti. Mereka berharap dengan penjualan Eden Hazard bisa menambah daya belanja mereka pada bursa transfer musim panas nanti. Diambang krisis ekonomi, Lionel Messi ke PSG makin jadi kenyataan. PSG ingin segera memperkuat skuadnya setelah tereliminasi dari babak semifinal Liga Champions pada musim ini. Kegagalan tersebut kemudian membuat mereka siap mendatangkan beberapa pemain besar untuk memperkuat skuad mereka yang telah solid itu. Laporan dari Les Parisiens menyebutkan jika PSG telah memantau beberapa nama untuk posisi gelandang dan juga sektor bek kanan, termasuk memantau situasi yang terjadi antara Lionel Messi dan juga Barcelona. Messi sendiri belum menemui kejelasan masa depannya bersama Barcelona. Negosiasi kontrak antara Messi dan Barcelona sampai saat ini masih mandek di tengah jalan. Perlu diketahui, nama Messi masuk dalam proyek besar PSG pada musim depan. Proyek di mana mereka berambisi untuk mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Kedatangan Messi diharapkan dapat melengkapi kepingan Pasil PSG yang telah hilang. Mentalitas dan pengalaman segudang yang ia miliki diharapkan membuat anak-anak asuhan dari Mauricio Pochettino itu menyudahi rasa penasaran PSG akan kemenangan di kompetisi antar klub paling elit seantero Eropa tersebut. Georginio Wijnaldum siap gabung bersama Bayern Munchen. Wijnaldum dilaporkan sudah membulatkan tekad pergi dari kota Liverpool. Gelandang berusia 30 tahun itu pada awalnya digosipkan akan pindah ke Barcelona. Namun karena satu dan dua hal, belum ada kejelasan mengenai masa depan sang gelandang. Dan baru-baru ini beredar kabar bahwa Wijnaldum berpotensi pindah ke Jerman. Ia kabarnya diminati oleh sang juara bertahan Bundesliga yakni Bayern Munchen. Sang agen dari sang pemain yakni Nagelsmann mengaku tak menutup kemungkinan bagi Wijnaldum untuk pindah ke Bayern Munchen. Ia menilai sang gelandang bisa bergabung dengan klub manapun karena statusnya akan segera menjadi bebas transfer. Nagelsmann juga menilai Bayern Munchen bakal menjadi klub yang punya prestasi dan sejarah yang luar biasa. Jadi ia menunggu keseriusan dari The Rotten untuk mengamankan jasa sang gelandang di musim panas nanti. Mike Maignan sepakat pindah ke AC Milan pada musim depan. Di tengah belum pastinya masa depan dari Donnarumma, AC Milan disebut terus melakukan negosiasi dengan Mike Maignan. AC Milan kini bersiap dengan kiper baru sebagai langkah antisipasi jika Donnarumma pindah. Menurut laporan terbaru, AC Milan dan Lille telah sepakat dengan harga transfer dari Mike Maignan. Kiper berusia 25 tahun itu akan ditebus dengan mahar sebesar 25 juta euro. Pihak Maignan pun diklaim sudah setuju dengan kontraknya 5 tahun bersama AC Milan. Maignan menjadi kiper utama Lille pada 4 musim terakhir ini. Berkat performa abiknya, nama Maignan kini mulai dipercaya untuk masuk ke dalam skuad timnas Prancis. Namun sejauh ini Maignan hanya dipercaya sebagai kiper kedua dari timnas Prancis. Saingi Liverpool, Manchester City juga kejar Yves Bissouma. 2 musim terakhir nama Bissouma memang punya reputasi yang baik di Liga Premier Inggris.
Ia bahkan disebut-sebut sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik saat ini. Performa Abik Bissouma ini membuat sejumlah klub EPL tertarik mendapatkan jasanya. Dan Liverpool disebut-sebut ingin memboyong pemain asal Prancis tersebut pada musim panas nanti. Kini The Mirror mengklaim bahwa Liverpool memiliki pesaing yang berat untuk transfer Bissouma tersebut. Sang gelandang dilaporkan menjadi incaran bagi Manchester City di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Bissouma diproyeksikan menjadi pengganti dari Fernandinho di skuad The Citizen. Gelandang asal Brasil itu dikabarkan akan dilepas City di musim panas nanti karena diketahui usianya sudah semakin menua. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City dan Liverpool sama-sama berpeluang untuk mengangkut jasa Bissouma. Dan kini The Seagulls kabarnya membantu sang gelandang di angka 30 juta euro saja. Jangan lupa bagi kalian yang ingin tahu informasi bola lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni G-Sport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.